Contohnya ada dokter, notaris, dan sebagainya gitu. Nah, dari sisi perpajakannya sendiri, biasanya kalau karyawan itu dia kalau bisa ya bikin jurnal, kemudian sisi pendapatan berapa, sisi biaya berapa, segala macam, sampai nanti ketemu kira-kira pendapatan bersih dia berapa. Untuk kegiatan usaha ya, maksudnya kalau pekerja bebas, tadi dia nggak boleh pakai tarif UMKM. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Techsem.co-talks. Kali ini masih bersama saya Mutiara dan juga masih bersama dengan Pak Faris tentunya. Baik Pak Faris, kita akan membahas terkait dengan perpajakan lagi nih tentunya gitu ya Pak. Nah tapi kali ini saya ingin bertanya hal yang berbeda gitu ya Pak terkait dengan perpajakan. Karena banyak sekali ya sebenarnya jenis perpajakan gitu ya. Tapi kali ini saya mau bahas terkait dengan pajak untuk pekerja bebas gitu. Dengan pajak dari pekerja bebas ini dengan pajak karyawan gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk bedanya sendiri antara karyawan dengan pekerja bebas itu kan kalau karyawan dia biasanya kan terikat dengan pemberi kerjanya ya oleh perusahaannya misalkan seperti itu, dan itu biasanya terkait dengan kontraknya, ada gaji bulanan dan sebagainya. Sementara kan kalau pekerja bebas itu lebih ke pekerjaan yang bersifat profesi atas jasa yang diberikan gitu. Contohnya ada dokter, notaris dan sebagainya gitu. Nah, dari sisi perpajakannya sendiri biasanya kalau karyawan kita menggunakan perhitungan pasal 21 berbasis TER ya, tarif efektif rata-rata per bulan. Sementara kalau pekerja bebas itu atas jasanya berapa, kemudian dikalikan 50%, baru dikalikan tarif pasal 17. Jadi dari bulanan saja itu sudah berbeda sih. Oke baik Pak, jadi sebenarnya skemanya pun juga beda gitu ya antara pekerja bebas dan juga karyawan biasa gitu ya. Nah mungkin kita bisa highlight gitu ya kalau pekerja bebas itu sebenarnya berdasarkan dari jasa yang diberikan gitu ya, seperti tadi dokter, notaris gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ada banyak sekali gitu ya Pak jenis pekerja bebas itu tadi, maksudnya ada dokter, ada notaris dan mungkin penyedia jasa lainnya gitu ya Pak. Nah itu bagaimana dengan perlakuan perpajakannya Pak terkait dengan tarifnya, apakah juga berbeda-beda gitu tergantung dengan jasanya atau gimana nih? Iya, jadi kalau untuk pekerja bebas bisa pakai norma. Norma itu kalau dia omsetnya di bawah 4,8 miliar gitu, maka dia boleh pakai norma. Norma itu semacam tarif tertentu untuk sebuah jasa tertentu. Anggaplah gini, dokter itu normanya 50%. Artinya berarti penghasilan bersih dia dianggap 50%. Atau contoh lain katakanlah notaris gitu ya. Notaris anggap saja normanya itu 55%. Artinya pendapatan bersih yang dia terima dianggap seolah-olah satu tahunnya itu 55% tadi. Nah, itu kalau pakai norma. Kalau pakai pembukuan, jadi katakanlah tadi ya ke dokter misalkan, tapi ini kalau sudah di atas 4,8. Jadi kalau omset di atas itu maka dia wajib. Nah, pembukuan itu tadi mencatat misalkan omset dia setahun itu berapa. Katakanlah 5 miliar. Maka dia juga harus mencatat seluruh biaya-biayanya dia. Misalkan biaya gaji karyawannya dia, gaji sewa, listrik, segala macamnya itu dihitung semua. Baru nanti ketemu pendapatan bersih. Nah dari situ tinggal dikalikan tarif PPh gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di bawah itu kita bisa memilih untuk pakai norma gitu ya. Tapi kalau misalkan pembukuan juga bisa Pak? Boleh. Jadi yang penting taat asas ya. Maksudnya ketika kita sudah pakai pembukuan ya sudah seterusnya harus pakai pembukuan. Oke. Jadi yang penting konsisten gitu ya. Kalau awalnya pakai norma berarti norma kalau pembukuan terus, pembukuan terus seperti itu ya Pak. Nah tapi ketika sudah mencapai lebih dari 4,8 miliar ya Pak tadi itu. Nah itu harus wajib pembukuan ya. Pembukuan. Nah, jadi dia harus wajib melampirkan laporan keuangannya dia ya. Jadi sama seperti perusahaan. Oke. Jadi justru agak lebih kompleks gitu ya Pak sebenarnya, karena memang pendapatannya sudah jauh lebih di atas gitu ya, lebih besar gitu ya Pak. Nah karena ini kan pelaporannya cukup kompleks ya Pak kalau pembukuan gitu. Nah bagaimana sih Pak caranya agar ketika melaporkan ini bisa lebih praktis atau mungkin menghindari gitu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi gitu ya Pak. Nah mungkin apakah ada tipsnya gitu Pak? Iya. Kalau untuk norma sebenarnya kan karena dia hanya mencatat saja, mencatat omset saja, berarti ya dia harus konsisten. Tinggal di akhir tahun total pendapatannya dia berapa, langsung kita kalikan norma.
Sementara kalau untuk pembukuan, maka dia juga harus mencatat dua sisi tuh. Kalau bisa ya bikin jurnal, kemudian sisi pendapatan berapa, sisi biaya berapa, segala macam, sampai nanti ketemu kira-kira pendapatan bersih dia berapa. Gitu. Jadi keuntungannya kalau pakai pembukuan itu memang lebih detail, lebih bagus mencerminkan pendapatan bersih kita berapa, tetapi memang kekurangannya itu mau nggak mau harus berkorban sedikit lah masalah waktu. Nah ini menarik gitu ya Pak, karena kan kalau misalkan nih pekerja bebasnya itu dia memiliki penghasilan lebih dari satu gitu ya Pak, sumber penghasilannya. Nah itu salah satunya itu dari usaha gitu ya Pak, misalkan pengusaha gitu. Nah tentunya ini kan kalau pengusaha wajib ya Pak untuk melakukan pembukuan gitu ya Pak. Nah kalau saya dengar-dengar nih, tapi ada juga kalau UMKM itu bisa menggunakan tarif 0,5% gitu Pak. Nah itu gimana, wajib pembukuan juga atau gimana sih Pak? Itu kan sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 ya, maka dia boleh menggunakan tarif 0,5%. Dan khusus untuk orang pribadi sendiri, itu kan kalau omsetnya di bawah 500 juta, malah itu tidak kena pajak ya. Jadi semacam ada batasan PTKP gitu. Jadi kalau apakah wajib pembukuan, kalau dia UMKM itu nggak wajib, itu nggak perlu. Gitu. Jadi tadi sama seperti norma tadi, ketika kita masih UMKM, maka kita cukup mencatat berapa sih pendapatan saya tiap bulan. Gitu. Tidak memperdulikan biayanya berapa, untungnya berapa, seperti itu. Ya, Pak. Jadi untuk pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan ini juga pastinya masih agak menantang gitu lah Pak bagi UMKM gitu. Jadi tentunya masih ada alternatif lain gitu ya Pak. Jadi dan ini khusus untuk kegiatan usaha ya. Misalnya kalau pekerja bebas tadi dia nggak boleh pakai tarif UMKM. Oh iya, baik-baik. Jadi itu perlu di-highlight juga ya. Jadi pekerja bebas itu belum tentu maksudnya menggunakan tarif yang 0,5 tadi gitu ya. Jadi khusus untuk pelaku usaha atau UMKM seperti itu ya Pak. Sebagai tips gitu ya penutup untuk kawan sem di rumah gitu yang pekerja bebas gitu. Mungkin tantangannya apa sih Pak untuk mereka gitu ya dalam pelaporan perpajakan ini, dan bagaimana cara tipsnya nih untuk mengatasi tantangan tersebut gitu Pak? Iya. Tipsnya tentu saja ya, tantangan terbesar ya pasti tadi mencatat seluruh pendapatannya dia ya. Nah, tapi di sistem yang sekarang memang itu sudah terakomodasi. Jadi kalau nggak salah untuk UMKM atau pencatatan itu sudah disediakan menu di Cortex itu terkait dengan pencatatan dia. Kita bisa mencatat pendapatan per hari, per minggu, per bulan seperti itu. Nah dari situ tinggal kita kalikan tarif tadi ya. Dasar hukumnya sendiri kalau kita pakai norma itu ada di Per 17 tahun 2015, sementara kalau dasar hukumnya UMKM itu ada di PP 55 tahun 2022. Oke. Sebentar nih Pak, sebagai penutup nih Pak. Nah, ini saya dengar nih, katanya tarif 0,5% ini bakalan diperpanjang gitu Pak. Nah, itu benar nggak sih Pak? Belum bisa ngasih kepastian. Oke, jadi harapannya kita juga bisa terus memantau aja gitu ya Pak terkait dengan update terbarunya untuk perpanjangan tarif ini gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk sharing-sharingnya nih di podcast kali ini, dan tentunya harapannya bisa memberikan manfaat dan juga insight baru nih untuk kawan sem di rumah. Dan kawan sem jangan lupa untuk update terus terkait dengan perpajakan dengan pantau sosial media kita di Instagram @texem_co, dan jangan lupa untuk terus menonton video pembelajaran di texem.co Learning Center karena tentunya semua bisa paham baca.